فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin setiap Jumat kedua Masjid Imam Syafi'i Mojokerto rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah yang mana dalam kajian di malam hari ini kembali kita bisa dimudahkan untuk menghadirinya, hadir di Masjid Al-Imam Syafi'i dalam rangka untuk thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama Islam. Dan dalam kajian hari ini, sebagaimana setiap Jumat kedua, kita membaca kitab Al-Wasatiyatu wal-I'tidal wa atharuhuma ala hayatil muslimin, sikap pertengahan dan sikap adil, dan apa pengaruh dari keduanya atas kehidupan kaum muslimin. Sebuah kitab yang disusun oleh Ma'ali Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh hafizahullahu ta'ala, dan beliau adalah Wazir As-Su'unil Islamiyyati wad Da'wati wal Irsadi sabiqan. Beliau adalah Wazir, Menteri As-Su'unil Islamiyyah, urusan-urusan keislaman, wad Da'wati wal Irsyad, dan juga dakwah serta bimbingan dari Kerajaan Saudi Arabia, Menteri Agama yang lalu. Beliau mengatakan dalam kitabnya, sebagaimana di kitab beliau halaman 24, kata beliau hafizahullahu ta'ala, wasatiyatul islami bainal adyani wasyara'i, sikap pertengahan dari agama Islam antara agama-agama yang ada dan syariat-syariat yang banyak diikuti oleh umat manusia. Kata beliau hafizahullah ta'ala, al-wasatiyatu laha anha'un, sikap pertengahan itu memiliki jalan-jalan yang banyak. Sikap pertengahan itu memiliki jalan-jalan yang banyak. Min haitsu at-tatbiq, ditinjau dari at-tatbiq, penerapannya. Jadi kalau kita melihat kepada penerapan sikap wasatiyah ini, bersikap pertengahan ini, maka jalan-jalannya itu sangat banyak. Imma min jihatil wasfis sabiqi, bisa jadi ditinjau dari sisi gambaran yang lalu sudah kita gambarkan bersama, bagaimana ajaran Islam yang penuh dengan sikap wasatiyah, pertengahan, tidak
ghulu atau berlebih-lebihan atau ekstrim, dan tidak jafa, tidak mau tahu atau tidak peduli. Jadi Islam itu ajarannya tidak ada yang ghulu, berlebih-lebihan, dan tidak ada yang jafa sampai tidak peduli. Islam di antara keduanya. Au min jihati at-tandiril waqi', atau ditinjau dari arah atau sisi at-tandiril waqi', kenyataan yang terlihat, kenyataan yang bisa diamati bersama. Jadi kalau kita melihat kaum muslimin, potret kaum muslimin, faktanya, maka mereka kebanyakannya adalah tidak ghulu dan tidak jafa, tidak mengambil sikap berlebih-lebihan, dan tidak kemudian mengambil sikap tidak peduli dengan sesamanya, atau tidak peduli dengan lingkungannya, atau tidak peduli dengan agamanya. Maka kata beliau, fal islamu wasatun bainad diyanati, maka agama Islam itu pertengahan di antara agama-agama yang ada. Jadi kalau kita melihat kepada agama-agama yang ada di muka bumi ini, Islam adalah agama pertengahan. Faman ta'ammala aqidatal Islam, maka barang siapa yang memperhatikan akidah Islam, wajadaha, maka dia akan mendapati akidah Islam itu al-wasata bainad diyanatil mukhtalifah, adalah akidah yang berada di pertengahan antara atau di antara agama-agama yang bermacam-macam. Jadi kalau kita melihat kepada Islam, Islam itu ada di tengah-tengah antara agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Islam berada di tengah-tengah. Kemudian beliau mengatakan, wadiyanatu, apa yang dimaksud dengan agama-agama yang ada? Hiya kullu dinin, yang dimaksudkan adalah semua agama, danan nasu bihi, yang manusia beragama dengannya, yang manusia memeluk agama tersebut. Waltazamuhu, dan mereka berpegang teguh dengannya. Sawaun akana dinan, baik agama itu adalah agama yang asluhu haqqun, pada asalnya agama yang benar, amkana dinan batilan min asli, atau dia adalah agama yang memang batil sejak dari asalnya. Jadi kalau disampaikan agama-agama yang banyak, Islam di tengah-tengah. Agama-agama itu ada yang asalnya hak, seperti al-Yahud, agama Yahudi asalnya ajarannya Nabi Musa. Asalnya mereka diturunkan kepada mereka at-Taurat. Agama An-Nasara asalnya mengikuti ajaran Nabi Isa, diturunkan kepada mereka Al-Injil. Dan ada agama-agama yang pada asalnya memang agama yang batil, yang tidak ada firman Allah atau tidak ada kitab yang turun kepada mereka. Fal islamu wasatun bainal yahudiyyati wa nasraniyah, maka Islam itu adalah berada di pertengahan antara agama Yahudi dan agama Nasrani. Mari kita tinjau. Dulu pernah saya jelaskan, sekarang akan saya jelaskan lebih terperinci lagi. Jadi Islam itu pertengahan antara agama Yahudi dan agama Nasrani. Kalau agama yang dibawa Nabi Musa, agama Islam, kitabnya namanya Taurat. Agama Nabi Isa, Islam juga, kitabnya namanya Injil.
Tapi kemudian Taurat dan Injil ini mengalami distorsi, dirubah, diganti, ditambah, dikurangi. Akhirnya kitab yang asalnya dari Allah itu menjadi tidak asli lagi, jadi tidak otentik lagi, tidak valid lagi. Maka jadilah agama Yahudi dan jadilah agama Nasrani. Sehingga tidak boleh kita katakan Nabi Musa Yahudi, tidak boleh. Karena agama Yahudi datang sesudah Nabi Musa sudah wafat. Kemudian tidak boleh Isa dikatakan beragama Nasrani, karena Nabi Isa ketika berdakwah mendakwahkan Islam. Dan setelah Isa diangkat ke langit, barulah mereka pengikutnya Nabi Isa atau yang mengaku pengikut Nabi Isa membuat agama sendiri, namanya agama Nasrani. Mari kita bandingkan antara Islam dengan kedua agama tersebut. Contohnya adalah al-Yahud. Orang-orang Yahudi yarawna, mereka memandang atau berpendapat annal qisasa hatman, bahwasanya hukuman qisas itu harus dan wajib ditegakkan. Walaysa hunaka majalun, dan di sana tidak ada tempat lil afwi, untuk dimaafkan. Misalnya ada orang membunuh, kalau di kalangan Yahudi wajib dia dibunuh dan tidak ada kesempatan untuk dia dimaafkan sama sekali. Ini ajaran agama Yahudi. Sekarang kita bandingkan dengan Nasrani. Wan Nasara, adapun Nasrani, yarawna al-afwa hatman, mereka berpendapat wajib untuk dimaafkan, tidak boleh dikisos. Jadi kalau ada pembunuh wajib dimaafkan. Makanya di dalam ajaran Nasrani, kalau kamu dipukul pipi kirimu, kasihkan pipi kananmu, tidak boleh membalas. Itu ajaran Nasrani. Sehingga mereka berpendapat bahwa wajib apabila seorang itu disakiti untuk memaafkan, tidak boleh meminta kisos. Jadi misalnya ada anak yang bapaknya dibunuh, dia tidak boleh menuntut agar pembunuh bapaknya dihukum kisos, tidak boleh, harus dimaafkan. Menurut ajaran apa? Nasrani. Menurut ajaran Yahudi wajib dikisos, tidak ada kata maaf. Ini kalau Yahudi. Kalau menurut ajaran Islam, orang tersebut memang dia berhak mendapatkan kisos, tetapi jika keluarga dari yang terbunuh atau yang disakiti itu memaafkan, maka pelaku kejahatan atau pidana itu tidak dikisos tapi dimaafkan. Namun dalam Islam disyariatkan untuk membayar diat, jadi membayar semacam ganti rugi. Ini perbandingan antara agama Islam dengan dua agama yang ada di dua kutub yang berbeda, antara Yahudi dan Nasrani. Sudah paham tentang kisos ini? Jadi kalau Yahudi wajib kisos, tidak bisa dimaafkan. Kalau Nasrani wajib dimaafkan, tidak perlu kisos. Kalau umat Islam bisa dikisos dan bisa dimaafkan. Apabila dimaafkan dan diminta untuk membayar diat, dia wajib membayar diat. Tapi jika dimaafkan dan tidak perlu membayar diat, maka dia dimaafkan tanpa harus membayar diat. Ini perbandingan antara agama Islam yang agamanya adalah agama wasat, pertengahan, dengan al-Yahud wan Nasara. Contoh lagi, saya berikan banyak contoh ini. Contohnya adalah, pernah saya singgung dulu, saya spill dulu dalam pengajian yang lalu. Annal Yahuda yarawna at-talaq. Agama Yahudi memandang bolehnya seorang suami mentalak istrinya, tetapi wala yarawna ar-raj'ah.
Tapi mereka memandang tidak boleh rujuk. Ini agama apa? Yahud. Yarawna at-talaqa wa la yarawna ar-raj'ah. Mereka berpendapat bolehnya talak. Jadi laki-laki mentalak istrinya tapi tidak boleh rujuk. Jadi seandainya menyesal setelah adanya perceraian, maka kedua pasangan itu tidak boleh rujuk kembali. Tidak boleh kembali untuk menjadi suami istri. Sekarang bagaimana dengan Nasrani? Disebutkan oleh para ulama, wa anna nasara, adapun agama Nasrani, yarawna, mereka berpandangan, an la talaqa, tidak ada talak. Jadi tidak ada talak sama sekali. Sehingga pasangan suami istri kalau sudah tidak ada kecocokan, ya harus hidup serumah walaupun setiap hari perang dunia. Walaupun rumah tangganya berantakan, tidak boleh talak. Makanya yang terjadi adalah banyaknya perzinaan, karena sudah tidak ada kecocokan antara keduanya. Paham ini? Perbedaan antara al-Yahud wan Nasara. Yahudi memandang boleh talak tapi tidak boleh rujuk. Kalau sudah terlanjur talak, ya sudah, selamanya pisah. Kalau Nasrani memandang kalau sudah menikah selamanya harus menjadi pasangan sampai salah satu meninggal dunia. Jadi tidak boleh sama sekali talak. Bagaimana Islam? Boleh talak tapi dengan persyaratan yang ketat, dan boleh rujuk apabila menyesal setelah perceraian. Agama pertengahan. Dan Nabi SAW bersabda, abghadul halali indallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak, perceraian. Suami boleh menjatuhkan talaknya kepada istrinya atau menceraikan istrinya, dan istri apabila mendapati suaminya berbuat maksiat dan sulit untuk dinasihati atau diperbaiki, dia boleh mengajukan khulu', gugat cerai, ke pengadilan agar pengadilan meminta suami wanita itu untuk menjatuhkan talaknya. Tapi tetap talak itu di tangan siapa? Suami. Ini sering di media, perlu saya kritisi ya. Di media sosial, di media sering disebutkan si fulanah menceraikan suaminya. Salah. Si fulanah meminta cerai, gugat cerai dari suaminya, itu yang benar. Jadi dalam Islam tidak ada wanita bisa menceraikan suaminya. Jelas ini ya. Jangan sampai kita keliru. Sama dengan begini, fulanah menikahi fulan, salah. Yang betul si fulan menikahi fulanah, itu yang betul. Jelas? Tayyib. Karena yang ijab kabul bukan wanita dengan walinya laki-laki, tapi yang ijab kabul adalah laki-laki dengan walinya wanita. Maka seorang laki-laki itu menikahi seorang wanita, wanita itu dinikahi oleh seorang laki-laki. Bisa dipahami ini? Banyak di masyarakat ya. Kadang-kadang wartawan salah nulis. Kalau Anda wartawan, diperbaiki kalimatnya. Siapa yang jadi wartawan? Ini ada ini. Di sini ada wartawan ya. Mas Fauzi wartawan ini. Jadi diperbaiki kalimatnya ya. Bapaknya juga wartawan, hati-hati. Ditulis nanti di surat kabar. Banyak wartawan. Wartawan juga, iya. Ya, wartawan ini ditulis yang baik. Awas nanti saya tahdir kalau salah menulis ya. Si fulanah menikahi si fulan, salah. Si fulanah dinikahi oleh si fulan ya. Kalimat-kalimat seperti ini kalau tidak diluruskan, nanti anak putu kita, anak cucu kita tidak tahu kesalahan-kesalahan yang sudah kaprah, salah kaprah namanya ini. Harus diperbaiki pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya sampaikan ya, walaupun itu ya dianggap benar oleh masyarakat, tapi tolong diperbaiki. Seperti begini, sebentar ya kita mampir ke masjid, saya mau kencing di masjid. Tidak boleh kencing di masjid. Itu seperti badui di zaman Rasulullah SAW, kencing di kamar mandi masjid. Saya mau mampir ke masjid, pipis di kamar mandi masjid. Ini kalimat-kalimat yang harus diperbaiki ya. Walaupun nanti saya dibantah guru bahasa Indonesia, tetapi harus diperbaiki. Kalimat seperti ini harus diperbaiki. Tidak boleh kencing di masjid. Saya mau mampir ke masjid, mau kencing di masjid, tidak boleh ya. Itu badui dulu di zaman Rasulullah, kencing di dalam masjid. Jadi kencing itu di kamar mandi masjid.
Kalimat-kalimat yang ringkas tapi kadang-kadang maknanya itu kan menunjukkan tidak memuliakan masjid. Jadi tidak mentakzim masjid. Masjid itu adalah syiar-syiarnya Allah. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah dzalika min taqwal qulub. Barang siapa dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan yang ada di dalam hati. Tidak boleh kita mengotori masjid, menodai kehormatan masjid, ya, dan menajisi masjid. Bahkan termasuk sunnah Nabi SAW disebutkan oleh Bunda Aisyah dalam hadis yang sahih, amara Rasulullah SAW atau amarana Rasulullah SAW bibina'il masjid. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami bibina'il masajid, untuk membangun masjid-masjid fidur, di kampung-kampung, di perumahan-perumahan. Jadi kalau ada beberapa rumah hendaknya dibangun masjid. Dan ini alhamdulillah di negeri kita setiap ada perumahan dibangun itu pasti disediakan fasum. Di antara fasumnya adalah fasilitas umumnya adalah ada masjid atau musola, menjalankan perintah Nabi SAW. Wa antunadhaf, hendaknya masjid-masjid itu dibersihkan. Ya, alhamdulillah tadi ya, Masjid Imam Syafi'i sebelum kajian sudah dibersihkan. Jadi dibersihkan. Wa tutayyab, dan hendaknya masjid itu diberi wewangian. Jadi bukan hanya dibersihkan tapi disemprot dengan wewangian. Itu termasuk sunnah Nabi SAW. Ini contoh tadi ya, bahwa Islam berada di pertengahan antara ajaran Yahudi dan Nasrani. Saya ingatkan lagi para bapak dan ibu bahwa Nabi Musa itu bukan Yahudi agamanya. Agamanya apa? Islam. Beliau Muslim. Agama Yahudi datang setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Isa agamanya juga bukan Nasrani. Beliau Muslim. Agamanya Islam. Nasrani datang sesudah Isa diangkat ke langit, bahkan di abad keempat itu. Jadi baru di abad keempat, ketika mereka mengadakan konsili semacam muktamar untuk menetapkan 3 oknum Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Bapa yang ada di surga, Tuhan Anak Yesus Kristus, dan Bunda Maria atau Ruhul Kudus. Berbeda sekte di antara mereka. Sebelumnya bisa mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lainnya ya, ini perlu tahu. Al-Yahud, orang-orang Yahudi, ya'taqiduna, mereka meyakini fi Isa, tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bi annahu, bahwasanya Isa itu waladu baghi, anak pelacur. Naudzubillah. Jadi Yahudi merendahkan Isa serendah-rendahnya, sampai mereka mengatakan bahwasanya Isa itu bi annahu waladu baghi, Isa itu adalah anak seorang pelacur. Naudzubillah, anak zina. Wa anna ummahu, dan mereka mengatakan bahwasanya ibunya Nabi Isa itu Maryam radhiyallahu anha adalah zaniyah, wanita pelacur. Naudzubillah. Maryam seorang gadis yang terjaga. Beliau mendapatkan anak karena Allah meniupkan di dalam perutnya ruh, diberi janin, ditiupkan ruh padanya. Jadilah Nabi Isa dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki, Ibunda Maryam radhiyallahu anha masih gadis perawan, tapi dikehendaki hamil, mengandung janin dan melahirkan. Karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Isa disembah disebabkan tidak memiliki ayah, mestinya yang berhak disembah bukan Isa tapi Adam. Tidak punya ayah dan ibu. Hawa tidak punya, radhiyallahu anha, tidak punya ayah dan ibu. Walaupun Hawa ya, istri Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, diciptakan dari tulang rusuknya Adam, tulang rusuk bagian kanan yang paling atas, yang paling bengkok, tetapi Adam bukan ayahnya. Adam bukan ayahnya. Karena kalau ada ayah wajib ada siapa?
ibu. Jelas ini? Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran yang mengajak untuk menyembah manusia adalah ajaran yang batil. Ini pandangan orang Yahudi, memandang Isa itu anak pelacur dan ibunya adalah seorang pezina. Naudzubillah. Bagaimana dengan Nasrani sendiri memandang Isa? Wan nasara faghalau. Adapun orang-orang Nasrani mereka ghulu fihi terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Farafa'uhu fauqa manzilatih. Maka mereka mengangkat Isa di atas kedudukannya, yang seharusnya Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, hambanya Allah dan Rasulnya, dijadikan sebagai Ibnullah, anaknya Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka surat Al-Ikhlas membantah itu ketika Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Ini membantah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Ini dan banyak lagi ya para jamaah rahmatullah taala. Seperti ini lagi yang parah ini ya. Perbandingan antara Islam, Yahudi dan Nasrani. Bagaimana dengan Islam ketika memandang Isa? Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Isa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya nabi yang belum meninggal sekarang ini hanya Nabi Isa. Semua sudah wafat, termasuk Nabi Khadir. Yang meyakini Nabi Khadir masih hidup itu tidak memiliki dasar dan dalil. Karena dari sabda Nabi SAW, tidak ada manusia sesudah Nabi Muhammad diutus yang dia hidup melebihi 100 tahun. Sehingga kalaupun ada yang lebih itu wallahu a'lam bishawab, mungkin hitungannya salah atau mungkin itu pengecualian. Tetapi dari sabda-sabda Nabi yang banyak sekali dan valid, bisa dipertanggungjawabkan hadisnya, baik hadis yang sahih maupun yang hasan, bahwa sesudah wafatnya Nabi 100 tahun itu tidak ada lagi Nabi yang hidup. Semua meninggal dunia, termasuk Nabi Khadir, kecuali Nabi Isa yang hidup di langit. Sekarang usianya sekitar 2024 tahun. Nabi Isa usianya sekitar berapa? 2024 tahun, tapi masih muda. Karena 1000 tahun di bumi, 1 hari di langit. Ini masih muda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Makanya ketika turun nanti di Babi Lut untuk ditugasi membunuh Dajjal laknatullah alaih, untuk menghancurkan palang-palang salib, untuk membunuh babi-babi, untuk membatalkan jizyah upeti, tidak lagi pajak dan upeti, maka Nabi Isa itu masih muda sekali ketika itu. Dan nanti akan sholat di belakangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan dari Rasulullah SAW. Namanya sama dengan nama Nabi Muhammad, namanya juga Muhammad. Nama ayahandanya juga sama dengan nama ayahanda Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Qurashi. Dari keturunannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi tahu pandangan Islam tentang Nabi Isa berbeda dengan pandangan orang-orang Yahudi dan pandangan orang-orang Nasrani. Contoh lagi tentang perbedaan ya antara Islam dan Yahudi serta Nasrani. Al-Yahud, orang-orang Yahudi, mereka qatalu anbiya Allah. Mereka membunuhi nabi-nabinya Allah. Jadi Bani Israel itu banyak membunuh nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Padahal nabi-nabi Allah itu banyak diutus di kalangan Bani Israel. Syekh kami, guru kami yang mulia Syekhuna Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa nabi-nabinya Allah itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sekitar 124.000 berdasarkan athar yang insyaallah atharnya hasan. Dari 124.000 nabi dan rasul itu, yang dipilih menjadi rasul sekitar 313 atau 315 rasul.
Adapun yang disebutkan, yang dikisahkan kisah-kisahnya hanya 25 nabi dan rasul atau 26 jika Nabi Khidir dimasukkan di dalamnya. Jadi kalau Nabi Khidir, kalau kita Khidir ya, Nabi Khidir dimasukkan ke dalamnya, maka sekitar berapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? 26 nabi dan rasul. Kalau ada yang bertanya, mengapa hanya 26 atau 25 nabi dan rasul yang dikisahkan kisahnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah, bahkan disebutkan nama-namanya dengan jelas dalam Al-Quran? Dijawab oleh sebagian guru kami dari Makkah Al-Mukarramah bahwasanya kisah-kisah Nabi yang lainnya sudah dicakup oleh kisah-kisah Nabi yang jumlahnya 25 Nabi dan Rasul. Jadi kisah 25 Nabi dan Rasul itu kisahnya sudah berbeda-beda. Adapun Nabi-Nabi yang lainnya mirip-mirip dengan 25 Nabi dan Rasul tersebut. Ada kisahnya seorang Nabi yang mirip dengan kisahnya Nabi Musa, ada yang mirip dengan kisahnya Nabi Muhammad SAW, ada yang mirip dengan kisahnya Nabi Nuh alaihissalam dan seterusnya. Oleh karena itu tidak dikisahkan seluruhnya, bahkan tidak disebut nama-namanya seluruhnya. Baik, bagaimana dengan Nasrani? Kalau orang-orang Yahudi membunuh para nabinya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan Nasrani? An-Nasara, mereka ittakhadhu al-anbiya'a aliha, mereka menjadikan nabi-nabi itu sebagai sesembahan. Wal ahbara war ruhbana ma'budat, dan mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai sembahan-sembahan min dunillah, dari selain Allah. Bagaimana dengan kita umat Islam? Kita mengatakan bahwa para nabi dan para rasulnya Allah adalah manusia-manusia yang saleh, yang mendapatkan wahyu, yang diperintahkan untuk berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan, dan mereka tidak boleh dihinakan, tidak boleh direndahkan, tidak boleh diolok-olok. Mereka wajib untuk dimuliakan dan didoakan dengan doa-doa yang terbaik. Itulah sikap umat Islam, pertengahan di antara agama Yahudi dan Nasara. Baik. Kemudian beliau mengatakan, kita lanjut. Wal Islamu wasatun, dan agama Islam adalah agama pertengahan, bainal majusiyyati, antara agama Majusi, wal Budhiyyati, dan agama Buddha. Jadi antara agama Majusi dan agama Buddha, Islam ini agama pertengahan. Wal Islamu, dan agama Islam wasatun, agama pertengahan, baina ahlil qawanin, baina antara ahlil qawanin, orang-orang yang memiliki undang-undang atau berpegang dengan undang-undang, yaitu bainar Ruman, antara Romawi. Dijelaskan di sini Ar-Ruman ini adalah orang-orang Romawi yang meneruskan jejaknya Romawi kuno dahulu, yang mereka menyebarluaskan ajaran agamanya sendiri di zaman Yunani kuno dahulu. Dan ini ditandai dengan didirikannya kekaisaran yang terbaru di Konstantinopel. Disebutkan oleh sebagian ahli sejarah di sekitar tahun 330 Masehi. Ini Ruman ini. Mereka menyebarkan ajaran-ajaran sendiri, membikin aturan-aturan sendiri. Wa bainal ladzina yaj'aluna al-hukma li anfusihim, dan antara mereka-mereka yang menjadikan hukum itu untuk diri-diri mereka. Ini antara raja-raja yang melakukan hukum-hukum rimba. Jadi yang satu masih taat kepada aturan, yang satu tidak. Siapa yang kuat itu yang berkuasa. Naudzubillahi min dzalik. Jadi Islam di antara mereka semuanya. Islam mengikuti aturan, tapi bukan aturan yang dibikin oleh manusia. Kalau aturannya Romawi, aturan bikinan manusia. Dan di dalam Islam tidak ada yang kuat menjajah yang lemah, tidak ada. Tidak ada yang kuat menjajah yang
yang lemah, dalam Islam tidak ada. Maka tidak boleh kita mengartikan peperangan-peperangan dalam Islam itu sebagai bentuk penjajahan, tidak boleh. Karena beda sekali antara penjajah dengan umat Islam yang menguasai satu daerah. Itu beda sekali. Silakan dibaca sejarah. Tidaklah umat Islam masuk ke suatu daerah, baik masuknya dengan damai maupun dengan peperangan, kecuali daerah itu akan dimakmurkan oleh kaum muslimin yang tinggal di situ. Kecuali apa? Daerah tersebut akan dimakmurkan oleh kaum muslimin yang tinggal di situ. Dikembangkan, dimakmurkan, ditinggikan peradabannya, disejahterakan rakyatnya. Itulah umat Islam ketika berada di satu daerah. Maka ketika di zaman kekhalifahan kaum muslimin, kekuasaan kaum muslimin itu sampai menguasai sekitar 23 sampai 30 negara bagian. Ini perlu dipelajari lagi nanti. Jadi kekuasaan kaum muslimin sampai menguasai berapa kekhalifahannya? 23 sampai 30. Kenapa saya katakan begitu? Karena setiap kekhalifahan itu kadang-kadang beda. Ada yang hanya menguasai 23, ada yang bisa menambah, ada yang justru berkurang, ada yang lepas kekuasaannya. Maka ini menunjukkan bahwa kaum muslimin di waktu itu betul-betul diterima oleh banyak negeri. Islam diterima oleh banyak negeri. Tapi ketika penguasa di negeri itu tidak lagi menjalankan tuntunan agama Islam, maka Islam pun luntur dari negeri tersebut. Kita adzan dulu, nanti saya ceritakan kalau tidak lupa ya. Islam hilang dari Andalus. Itu sebabnya karena kaum muslimin tidak menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Seandainya mereka menjalankan Al-Quran dan Sunnah, Islam akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelanggengan di bumi Andalus. Tetapi kita sebagai muslim tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama Islam itu agama pertengahan antara kelompok-kelompok yang berpegang dengan undang-undang, aturan-aturan bikinan manusia, dan kelompok-kelompok yang mereka menggunakan hukum rimba, yang kuat itu yang menang. Islam pertengahan. Runtuhnya kekuasaan kaum muslimin kurang lebih 700 sampai 800 tahun di Andalusia, di Spanyol, di Cordoba, itu disebabkan karena kaum muslimin ketika itu mulai meninggalkan agama mereka. Banyak di antara kaum muslimin mulai berbuat maksiat, di antaranya mabuk-mabukan. Mereka meninggalkan menuntut ilmu, sehingga kekuasaan kaum muslim menjadi melemah di sana. Dan akhirnya Andalusia yang asalnya 700 sampai 800 tahun dikuasai oleh kaum muslimin kembali jatuh ke tangan orang-orang kafir. Maka kalau kita melihat ya sejarah kaum muslimin, setiap kali mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap kali mereka meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka beriman dan beramal saleh, mereka bertauhid dan menjauhi kesyirikan, maka mereka akan dijadikan sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Sebagaimana tadi saya singgung dalam khutbah Jumat di siang hari tadi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur, surat nomor 24 ayat yang ke-55, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mereka beramal saleh. Apa janji Allah yang pertama? La yastakhlifannahum fil ard. Sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka khalifah di bumi.
Kebanyakan ahli tafsir mengatakan khalifah adalah pemakmur bumi, menjadi pemimpin-pemimpin di bumi. Dijadikan oleh Allah umat Islam sebagai pemakmur bumi dan menjadi pemimpin-pemimpin di buminya Allah. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah, pemakmur bumi, pemimpin di bumi, orang-orang yang sebelum mereka, yang hidup sebelum mereka. Kemudian yang kedua, janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan kokohkan untuk mereka agama mereka, alladzi irtadha lahum, yang Allah ridhoi untuk mereka. Jadi Islam ini akan kokoh apabila umat Islam beriman dan beramal saleh. Tapi kalau umat Islam tidak beriman dan beramal saleh, bisa jadi umat Islam akan hilang dari sebagian buminya Allah Subhanahu wa taala. Saya bertemu ketika di Saudi Arabia dengan para ustadz dan para syekh dari Filipina. Mereka menceritakan, dulu ibu kota Filipina, Manila, itu namanya Fi Amanillah dulu namanya. Jadi Manila itu asalnya namanya apa? Fi Amanillah. Berubah menjadi Manila, dan sekarang ini kaum muslimin terdesak di Davao, di Mindanao, dan menjadi minoritas disebabkan kaum muslimin jatuh kepada kemaksiatan. Mereka mabuk-mabuk, mereka berdansa-dansa, mereka berjoget-joget, mereka bernyanyi-nyanyi. Akhirnya kaum muslimin menjadi melemah di Filipina. Dulu mayoritas, dan dulu berbentuk kerajaan Filipina itu, dan ibu kotanya adalah Fi Amanillah. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur tadi, surat nomor 24 ayat nomor 55, wala yumakkinanna lahum dinahum, sungguh benar-benar Allah akan mengokohkan untuk mereka agama mereka, alladzi irtadha lahum, agama yang Allah ridhoi untuk mereka. Yang ketiga, kalau mau beriman dan beramal saleh, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah akan memberikan ganti kepada mereka sesudah ketakutan yang menimpa mereka dengan keamanan dan kedamaian. Satu negeri kalau penduduknya beriman dan beramal saleh, negerinya akan aman. Kenapa Indonesia aman? Karena mayoritas penduduk negeri ini beriman dan beramal saleh. Negerinya aman, dijadikan sebagai negeri yang aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mensyaratkan selain iman dan amal soleh adalah ya'budunani, karena mereka senantiasa menyembahku semata, beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Wa man kafara ba'da dzalik, barang siapa yang kufur sesudah itu, faulaika humul fasikun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka ini Islam ya berjamaah ya. Kalau berada di satu negeri, Islam akan membuat negeri itu sejahtera. Tidak ada umat Islam ketika berada di satu negeri menjajah, tidak ada. Menjajah itu menyengsarakan negeri yang dijajah dan membuat negeri itu menderita lahir batin. Tapi umat Islam tidak seperti itu. Umat Islam ketika berada di negeri itu berupaya untuk bermanfaat, bahkan berupaya mengamalkan sabda Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah siapa di antara kalian yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan janji Allah bagi mereka-mereka yang beriman dan bertakwa, takwa itu beramal saleh, penduduk negeri jika mereka beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ini tolong ayatnya terus dikaji, antum baca-baca, diingat-ingat ya. Nanti buka surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 96, dipelajari. Saya ulangi, surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 96,
dipelajari. Ini sering saya bacakan dan mungkin sebagian dai, sebagian ustadz dan kiai biasa membacakannya atau menjelaskannya. Tetapi ini hendaknya direnungkan oleh penduduk negeri-negeri agar mereka diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala dari langit dan bumi. Allah berfirman, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri-negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit, antum perhatikan maknanya adalah qatrus sama, turunnya hujan dari langit. Nuzulul matar minas sama, turunnya hujan dari langit, qatrus sama. Adapun keberkahan dari bumi disebutkan oleh para ulama tafsir adalah nabatul ardi, tumbuhnya tanaman-tanaman yang ada di bumi, itu keberkahan dari bumi. Dengan dua ini, turunnya hujan dan tumbuhnya tanaman, maka negeri akan menjadi berkah. Jadi kita bisa punya HP ini ya, gara-gara turun hujan. Paham tidak? Makanya kalau kita turun hujan, tadi mungkin yang belum berdoa baca Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Kalau tidak ada hujan, perhatikan ini ya, ayo kita bayangkan tidak ada hujan. Hujan tidak ada, air semuanya kering, sumur kering, dibor semakin dalam kering, tidak ada. Mungkin kita minum air oli, bukan air oli ya, mungkin kita minum olinya mobil, kita minum bensin, minum solar, mungkin? Tidak mungkin, iya kan? Dan kalau tidak turun hujan, tanaman tidak tumbuh, tidak menghasilkan. Apa mungkin kita makan karet, ban mobil dimakan ya? Apalagi kaca dimakan, itu kan kuda lumbing, kaca dimakan ya? Apa mungkin kita makan seperti itu? Jadi kita punya mobil, bisa bangun masjid, masjid ada AC-nya, bangun madrasah, bangun pesantren, bangun perguruan tinggi. Kita punya segalanya ini gara-gara turun air dari langit, hujan. Kalau tidak ada, habis kita semuanya. Makanya ini tafsiran yang disebutkan oleh para ulama ini hendaknya dikaji. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Dan yang menjadikan negeri ini berkah bukan presiden. Perhatikan ini. Bukan caleg-caleg. Perhatikan ini, tolong. Yang menjadikan negeri ini berkah, negeri ini penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika penduduknya beriman dan bertakwa, negeri ini akan berkah. Walaupun presidennya tidak baik, walaupun presidennya ahli maksiat, kalau negeri ini penduduknya beriman dan bertakwa, negeri ini akan berkah. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dikaji. Ya. Karena tidak mungkin ayat Al-Qur'an salah, yang salah kita dalam memahami ayat Al-Qur'an. Makanya sekarang ini kadang-kadang teman-teman ini sudah lupa dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dikiranya manusia satu bisa merubah satu negeri. Tidak bisa. Omong kosong itu, omdo namanya, omong doang. Hah? Satu manusia dibantu satu manusia bisa memakmurkan negeri ini? Nonsen. Tidak bisa. Yang bisa menjadikan negeri ini makmur, berubah menjadi lebih baik, berproses menjadi yang lebih baik adalah dengan penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat cerita dari teman-teman saya ketika kuliah di Makkah Al-Mukarramah. Banyak negeri-negeri, ya, negeri Mamarika dan seterusnya, itu negerinya tinggal menunggu kehancurannya. Yang cerita teman-teman saya dari sana, negeri Kana, negeri Mamarika, negeri mana itu tinggal menunggu kehancuran. Bahkan negeri Peran itu pernah mengumpulkan tokoh-tokoh, pakar-pakar ekonomi untuk bisa merubah ekonomi mereka yang terus jatuh, terus down, supaya lebih baik. Akhirnya salah satu pakar ekonomi, profesor doktor dari Perancis itu mengatakan, coba ekonomi Islam. Yang belum dicoba adalah ekonomi Islam.
Karena sistem ekonomi yang lain sudah dicoba tidak berhasil merubah suatu negeri. Jadi ada yang mengatakan kita coba ekonomi Islam, itu yang mengatakan teman-teman saya dari sana. Saya punya teman-teman dari sana. Ada namanya Mahrez dan seterusnya dari Perancis mengatakan, ayo kita coba ekonomi Islam. Gak tahu saya sudah dicoba atau belum. Jadi di sana itu gara-gara riba, negaranya tinggal menunggu kehancurannya. Saya beri contoh ya, gambarannya ya. Ada seorang kelihatan kaya raya, punya mobil, mobilnya masih ngangsur, motor masih ngangsur, rumah masih ngangsur, semuanya riba, tinggal menunggu kehancurannya. Kalau gajinya tidak bisa membackup angsuran bulanannya hancur ini, tinggal menunggu apa? Kehancurannya. Suatu negeri juga demikian, para jemaah. Jadi suatu negeri juga demikian. Makanya pernah beberapa negara yang dikatakan adidaya itu beli minyak mentah dari Saudi itu sampai hutang 3 bulan lamanya tidak bayar hutangnya. Jadi 3 bulan itu hanya di store minyak Saudi tidak bayar. Sampai Raja Saudi Arabia ketika itu, saya lupa antara Raja Fahad atau Raja Abdullah. Kalau Raja Abdullah saya sudah di sana. Itu sampai hutang kepada Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Ini nyata ini kisahnya ini. Jadi Syekh Sulaiman Ar-Rajihi orang terkaya di Saudi itu sampai menghutangi raja agar bisa membayari ASN-nya, PNS Kerajaan Saudi Arabia. Karena 3 bulan satu negara adidaya tidak membayar hutangnya. Hutang minyaknya 3 bulan tidak bisa bayar. Kenapa? Riba. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Handalah, Nabi mengatakan dirhamu riba, 1 dirham yang didapatkan dari riba, ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam, yang dimakan oleh seseorang dia tahu kalau itu riba, asyaddu min sittin wa thalathina zanyatan, maka dosanya lebih berat dibandingkan seorang berzina sebanyak 36 kali. Itu hanya 1 dirham riba. Na'udzubillah. Maka kehancuran demi kehancuran. Sering saya sampaikan kepada bapak dan ibu, mendingan kita ya belum punya rumah, masih mengontrak, kendaraan kita biasa, tapi kita tidak punya hutang di sana sini, hidupnya berkah insya Allah. Suami tidak pusing setiap bulannya untuk cicilan. Istri juga tidak marah-marah terus karena apa? Habis semuanya untuk cicilan. Masih banyak uang yang diberikan untuk nafkah untuk istrinya. Ya. Dan ini harus disampaikan ini. Kalau Ustadz Erwandi itu tegas sekali beliau. Kalau saya kurang begitu tegas masalah riba ini. Beliau kalau riba ini, kamu kerja di mana? Ya, keluar sekarang katanya. Besok cari kerja yang lain. Kalau saya cari kerja dulu, kalau sudah dapat kerjaan baru keluar. Kalau Ustadz Erwandi enggak, keluar sekarang. Jangan mikir makan apa besok. Kalah dengan burung. Burung itu tawakalnya lebih sempurna daripada manusia. Rasul mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, la razaqakum. Dia Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut thair. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung-burung. Taghdu himasan. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut-perut mereka kempes, tidak berisi. Wa taruhu bitanan. Dan mereka kembali di sore hari ke sarang-sarang mereka dalam keadaan perut mereka penuh dengan makanan. Maka kita tidak boleh tawakal kita kalah dengan burung dan jauhi riba. Para jemaah rahmatullah taala. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang saya akan bahas riba lebih lanjut karena di sini disinggung oleh Syekh tentang bahaya riba dan Islam itu di dalam muamalah menjauh dari riba sejauh-jauhnya. Islam itu dalam muamalah menjauh dari riba sejauh-jauhnya. Dan beberapa negara yang saya sebutkan tadi, kehancurannya kata teman-teman saya ketika kami di Mekah Al-Mukarramah, kata mereka itu sekitar tahun 2008 saya mendengar cerita itu karena riba, negerinya penuh riba. Makanya ada di sana ya, penghasilannya itu kalau dirupiahkan 25 juta rupiah di sebuah negeri di antah berantah sana. Nanti dicari sendiri negerinya. 25 juta itu tidurnya di mobil alias apa menggelandang. Tidak bisa sewa apartemen. Dan untuk kesehatan menunggu kalau ada
pengobatan gratis. Nanti dicek itu. Ada dulu ikhwan kita yang nge-share itu. Dan itu benar. Saya pernah ngecek kepada seorang dokter, dosen bahasa Inggris dari Amerika yang sudah masuk Islam. Saya ngecek kepada beliau, Dr. Jamal namanya. Syekh, saya bilang seperti itu. Benar nggak seperti ini di sana? Benar. Di sana penghasilan $4.000 itu berapa? 60 juta. Itu hanya bisa sewa apartemen, tidak punya rumah. Karena di sana sewa apartemen itu $750 kurang lebih. Nanti untuk makan, untuk ini, untuk pajak dan seterusnya, penghasilan $4.000 itu hanya bisa sewa apa? Apartemen. Dan itu gajinya, mohon maaf, security atau satpam. Lagi sini 60 juta itu gajinya orang apa? Aramco atau orang Pertamina itu. Gajinya menteri itu. Atau gajinya anggota DPR itu. Di sana hanya gajinya apa? Security. Dan itu tidak cukup untuk beli rumah atau bangun rumah. Hanya cukup untuk apa? Untuk sewa apartemen kecil katanya. Allahu Akbar. Maka kembali kepada Islam ini penting dan bukan slogan. Dan kalau ada orang mengolok-olok, apa selama ini kamu keluar dari Islam? Ini kadang-kadang ada yang mengolok begitu. Ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Al-Quran yang mengatakan suruh kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau kamu tidak mau kembali, nggak apa-apa. Kami kembali sendiri. Ada yang mengolok-olok itu di medsos itu. Kalau kita katanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti kita sudah pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Ini orang sombong ini. Orang takabur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah. Kata para ulama, kembali ke Quran, kepada Quran. Wa ati'ur rasul, kembali kepada sunnah. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Apalagi fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian berselisih tentang suatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah agama untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu insya Allah hidup kita lebih bahagia para jemaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masih pembahasan belum selesai ini ya, bab tentang wasatiyatul Islam. Jadi sikap pertengahannya Islam bainal adyani wasyara'i, antara agama-agama dan syariat-syariat yang kita ambilkan dari kitab Al-Wasatiyatu wal I'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil, wa atharuhuma, dan pengaruh keduanya ala hayatil muslimin, atas kehidupan kaum muslimin, yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau menteri agama yang sebelum ini. Jadi menteri agama yang sebelum ini. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al birru liman ittaqa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.